Nah, sejauh ini kami masih melihat bahwa konsistensi tokoh seorang Pak Jokowi atau Insinyur Haji Joko Widodo itu masih sama dari apa yang kami harapkan di awal kami mendukung sampai dengan sekarang. Bahwa seorang Presiden Jokowi itu mampu mengutarakan visi jelas. Seorang pemimpin memang mempunyai mental yang kuat menghadapi segalanya dan Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin yang mentalnya luar biasa gitu ya. Jadi kita teladani. Pemirsa, selamat datang lagi di meja besar ini, On The Table, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik mencerahkan dengan narasumber yang juga menghadirkan informasi yang juga mencerahkan. Nah, pemirsa, di balik seorang tokoh besar itu sebenarnya ada orang-orang sahaja yang setia mendukung dan mengawal perjalanan mereka menuju puncak karir atau menuju cita-cita yang mereka harapkan. Dan salah satu tokoh yang sering menjadi pembicaraan belakangan ini adalah Presiden ke-7 Pak Insinyur Joko Widodo. Dan beliau sangat sadar bahwa selama perjalanannya menuju puncak karir sebagai politisi itu ada banyak sekali orang yang mendukung dia. Dan sampai saat ini hubungan beliau dengan orang-orang yang menamakan dirinya relawan itu sangat luar biasa. Hubungannya luar biasa, sangat emosional. Kedekatannya dengan para relawan itu sulit digambarkan sebagai seorang tokoh besar dengan orang-orang biasa yang selama ini mendukung dia, dan beliau tidak pernah melupakan mereka, dan demikian pun sebaliknya. Karena itu antara relawan dengan Pak Jokowi itu seperti dua sisi mata uang yang susah dipisahkan. Dan kalau sebelumnya saya bicara dengan Mas Kris Budiarjo, itu salah satu relawan juga. Hari ini hadir seorang tokoh relawan juga yang mengikuti dan tahu persis perjalanan Pak Jokowi sebagai seorang politisi ketika dia memulai karirnya di maju di Pilgub DKI. Sudah di depan saya Mas Kelik Wirawan. Mas siang, Mas. Biasa dipanggil Mas Kelik. Yes. Ini Mas Kelik ini pergerakan yang luar biasa, tapi sebenarnya agak alergi kamera dia. Jadi sampai hari ini bisa kita undang ke sini karena hampir 4 kali kita ketemu, ngobrol, dan akhirnya bersedia. Selamat datang, Mas Kelik. Iya, teman-teman, Mas Husen. Mas Kelik ini Ketua GK Center. Maaf, GK itu Garuda Kencana bukan? GK itu Galang Kemajuan. Galang Kemajuan. Ya. Dan itu dibentuk 2012 ya? Ya, 2012 pada saat Pak Jokowi masih wali kota Solo, kemudian beliau direncanakan untuk maju Pilgub DKI. Ya, saya ajak teman-teman saya untuk mendukung beliau, sosok pemimpin baru untuk Jakarta pada waktu itu ya, 2012 gitu. Nama awalnya GK simple aja karena nggak punya nama pada itu ya, Geng Kelik gitu. Oh, tadinya Geng Kelik. Tapi ini teman-teman dari Solo semua? Enggak. Oh, yang ada di Jakarta. Yang ada di Jabodetabek, ya maupun 1-2 dari Solo juga. Gitu. Ya. Oke, jadi tadinya Geng Kelik. Kalau relawan lama taunya Geng Kelik. GK itu. GK itu Geng Kelik. Jadi, tapi saya ganti namanya lah. Saya nggak mau ada personal branding gitu. Oke, jadinya Galang Kemajuan. Untuk mendukung suksesi di DKI waktu itu lah. DKI, kemudian nyambung ke sampai Pilpres 2000 pertama, Pilpres kedua, ya. Iya. Oke, dan teman-teman, tanggal 22 ini GK itu merayakan ulang tahun yang ke-14 berarti ya, Mas? Ya, kita 14-16 ya? 14. Mulai 2012, maka kita bukan ulang tahun sih, ya tasyakuran lah. Tasyakuran. Kita udah 14 tahun, komunitas relawan GK Center ini terus bersama-sama. Iya. Ya, sampai dengan sekarang. Perlu ketahui bahwa kita kemarin 2024 ya. 24. Kita transformasi namanya menjadi Galang Keberlanjutan.
Oke. Karena memang kita berharap pemerintahan saat ini akan banyak terus melanjutkan program-program yang memang berdampak untuk kemajuan bangsa. Oke. Dari pemerintahan sebelumnya. Iya, karena Pak Jokowi udah purna tugas, lalu para relawan sekarang mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Maka dukungan harapan sih sebenarnya ya, agar program-program yang, dan kayaknya cukup banyak itu yang berjalan sekarang dari programnya Pak Jokowi yang kemudian dilanjutkan prosesnya oleh Pak Prabowo, termasuk hilirisasi kalau tidak salah ya Mas. Ya, tentunya demikian di beberapa sektor gitu ya. Tapi yang jelas bahwa ya infrastruktur itu di berbagai tempat masih terus berlanjut. Kemudian juga IKN. Kemudian juga di sektor pertanian. Pertanian sangat masif sekarang. Itu juga salah satunya adalah hasil dari dibuatnya banyak waduk misalnya gitu. Iya. Ya. Kemudian dibuatnya banyak infrastruktur, baik jalan tol maupun non tol, pedesaan, itu juga turut melancarkan distribusi baik bahan-bahan untuk mendukung pertanian maupun untuk distribusi. Itu contoh-contoh keberlanjutan. Siap. Kita balik ke GK dulu. Ini ada di semua provinsi Bang, anak cabangnya Mas? Kami memang komunitas saja. Bentuknya kami bukan ormas, jadi tidak membentuk DPP, DPD, DPC tidak. Jadi kami punya beberapa sahabat di daerah-daerah. Pada waktu dulu memang cukup banyak di berbagai daerah gitu ya. Nah, tetapi memang semangat relawan kami itu adalah ya kita mempunyai semangat pada saat kita diperlukan dukungan, misalnya pas pemilu gitu ya, maka kita banyak berinteraksi. Setelah selesai, kita kembali kepada pekerjaan kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Dan saya beberapa kali bertemu, bahkan ikut kegiatan bukan kegiatan ya, kayak acara reuni atau kumpul bersama relawan itu. Saya jadi tahu kenapa relawannya Pak Jokowi itu hidup sekali, karena mereka itu tidak mengharapkan bantuan dana dari Pak Jokowi misalnya. Tapi justru mereka mandiri sekali. Jadi setiap pertemuan itu selalu dibiayai dari saku masing-masing gitu ya Mas. Setiap orang berkontribusi. Jadi dan karena itu ikatan emosional antar relawan juga lumayan kuat itu kalau saya lihat. Ya, karena filosofi relawan itu kan kita berkegiatan atau berinteraksi seperti hobi. Komunitas ya. Komunitas namanya. Betul. Komunitas apapun, hobi apapun pasti meluangkan waktu, mengeluarkan biaya jika perlu, membiayai dirinya sendiri. Kira-kira gitu. Itu pula yang terjadi dalam konteks banyak relawan, ya seperti kita juga. Kegiatan-kegiatan kita juga tidak terlalu banyak menghabiskan uang, karena masing-masing membiayai dirinya sendiri, transport lah, makan minum lah gitu-gitu. Jadi konteks dukungan dengan ikhlas atau dengan atas kesadaran sendiri itulah yang makanya relawan itu filosofinya dari awal seperti itu Mas. Oke. Dan itu juga yang terjadi ketika merayakan tasakuran gitu ya? Ya betul, jadi iuran, setiap kegiatan itu hal yang wajar kan. Di mana-mana, di banyak relawan ya seperti itu. Oke, jadi apa caranya nanti di tasakuran itu? Ya kita mau bersyukur atas kebersamaan para sahabat GK Center selama 14 tahun. Juga kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, makanya pada bulan Agustus ini kita peringati 17-an dengan tema Merdeka dan Berbudaya. Nah, sehingga nanti ada beberapa sahabat GK yang ingin menampilkan tarian, kemudian juga kreativitas yang lain pada tanggal 22 Agustus nanti. Ada rencana informasi, ada rencana penggalangan dana untuk NTT juga? Ya, nanti atas inisiatif bersama teman-teman yang tergabung dalam forum RJ2 nanti juga akan ada sekalian doa bersama untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di
tempat lain, NTT, dan juga RJ2 akan sekaligus menghimbau untuk penggalangan dana untuk ikut meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Oke. Baik, itu tentang GK ya, Mas. Sekarang kita mau dengar cerita dari Mas Klik. Bagaimana GK itu kemudian memilih, mengusung dan terus mendukung, mengawal Pak Jokowi? Ya, saya ingin sampaikan sedikit filosofi mengenai relawan, komunitas relawan, terutama kami relawan GK Center. Tentu kumpulan komunitas atau perkumpulan orang untuk mendukung itu pasti mempunyai satu cara pandang atau menilai sosok-sosok yang didukungnya gitu. Dan komunitas relawan itu adalah sebuah forum kumpulan gitu untuk mendukung secara bersama-sama. Kenapa memilih Pak Jokowi? Dan sampai sekarang loh, walaupun beliau itu udah nggak jadi presiden kan, tapi relawannya termasuk Mas Klik, Bang Uce, terus Bang Maret, itu tegak lurus terus ke Pak Jokowi. Padahal beliau kan secara politik orang bilang Pak Jokowi itu udah selesai lah, nggak ada lagi ininya. Tapi teman-teman ini termasuk Mas Klik masih tegak lurus di garis Pak Jokowi itu. Ya, kami memandang bahwa konsistensi itu tumbuh bersama antara sosok yang tokohnya gitu dengan pendukungnya. Nah, sejauh ini kami masih melihat bahwa konsistensi tokoh seorang Pak Jokowi atau Insinyur Haji Joko Widodo itu masih sama dari apa yang kami harapkan di awal kami mendukung sampai dengan sekarang. Beliau hadir pada waktu itu di dalam situasi yang tepat dengan gaya kepemimpinannya. Nah, nanti kayak yang bagaimana nanti kita omongin lagi sedikit. Oke. Siap. Konsistensi itulah yang kita sebenarnya Pak Jokowi konsisten dengan segala perkembangannya, kami juga konsisten dengan segala perkembangannya. Konsisten. Nah, kemudian orang bertanya, Mas, kan Pak Jokowi udah di PSI, ya kan? Orang bertanya, relawannya mau kemana? Kan secara politik ketokohan Pak Jokowi pasti benefitnya jelas dong, pasti diambil PSI. Dan itu udah terbukti. Survei terakhir kemarin 4% PSI. Bahkan Burhan Mutadi itu membuat survei kalau Pak Jokowi fix jadi ketua Dewan Pembina, maka suara PSI itu naiknya jadi 10 kalau tidak salah. Itu ketua Dewan Pembina. Ya. Dan menurut katanya kalau jadi ketum itu lebih luar biasa lagi. Nah, ini kan secara elektoral PSI ini udah nemu kan. Sementara dilema gak teman-teman relawan ini? Karena kan saya lihat nggak banyak juga yang masuk, dan memang passion teman-teman relawan itu relawan. Sementara ini kan politik udah, Pak Jokowi udah masuk ke PSI. Nah, pertanyaan orang, nanti dilema nggak dukung Pak Jokowi tapi benefit politiknya ada di PSI? Ya, jadi begini. Kalau menurut saya ini jadi diskusi nggak? Belum tentu benar. Iya. Setiap survei itu pasti ada sekian puluh % lebih itu yang boleh dikatakan belum menentukan pilihan. Atau mungkin masa mengambang, mungkin begitu ya. Nah, bisa jadi beberapa pendukung atau yang simpatisan atau relawan lah istilahnya, itu ada di situ mungkin ya. Di masa mengambang. Di masa mengambang itu untuk menentukan pada saat survei tersebut. Nah, kalau misalnya relawan atau anggota relawan atau simpatisan relawan, kan relawan itu ada yang aktif, setengah aktif, ada yang aktif ya. Kategori itu semua itu memang basisnya adalah dukungan personal atau ketokohan. Betul. Basisnya itu. Mungkin ada beberapa yang memang kemudian ingin masuk ke politik praktis dengan masuk ke partai, fine aja, semuanya oke aja. Ya. Nah, bagaimana dengan komunitas relawan pendukung Pak Jokowi dalam hal ini dalam menyikapi aktivitas Pak Jokowi di PSI? Intinya, kalau di tempat kami di GK Center kita tidak menutup siapapun untuk ikut di dalam anggota atau menjadi sahabat kami. Mengenai pilihan politik praktisnya kita kembalikan pada masing-masing. Oke. Tetapi yang perlu kita pesankan kepada mereka nanti, karena mereka nanti pada saat pemilu kan pasti akan nyoblos juga. Betul. Akhirnya nyoblosnya ke siapa?
Ke partai apa? Ya kita kembali ke tokoh. Tokoh kita siapa? Pak Jokowi. Artinya apa? Kita teladani beliau mempunyai capaian dan perilaku sampai dengan selama ini, dan kita ikuti langkah-langkah beliau. Itulah filosofinya kami. Oke. Itulah Jadi yang sikap secara kami. tidak langsung memang semua elemen relawan ini pasti akan ke Pak Jokowi gitu. Ya. Itu secara langsung gitu. Langsung. Tokoh kita secara kan Pak tidak Jokowi. langsung itu juga jadi sumbangan buat PSI jadinya. Ya pada akhirnya pada saat pemilu kan harus nyoblos juga. Ya, dengan kesadaran nyoblos gitu kan. Ya. Nah, akhirnya nyoblosnya kan siapa? Patronnya. Mau nyoblosnya apa? Ya sudah. Kalau selama ini sebagai pengikut atau pendukung seorang tokoh, ya ikuti tokohnya. Oke. Kalau kita tokohnya Pak Jokowi, ya sudah ikutin langkah Pak Jokowi. Nah, ini mudah. kalau orang politik, Mas, bingung mereka itu. Bingung maksudnya gak ada benefitnya lagi kan buat relawan. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang Mas Klik lihat dari seorang Jokowi sampai kalau di masyarakat kan kemarin kita lihat dari Lampung, di NTT, dan itu susah dicari jawabannya juga, sefanatik itu masyarakat ke Pak Jokowi lah. Kalau Mas Klik konsistensinya di jalan Jokowisme kata ini, Jokowi. Apa itu Mas? Apa yang dilihat dari seorang Jokowi? Atau mungkin ada pengalaman spesial atau pengalaman tertentu ketika ngobrol atau ikut beliau kampanye ke daerah segala macam gitu, yang membuat teman-teman itu, apalagi pentolannya kayak mau bergeser dikit aja dari sisi Pak Jokowi itu susah sekali. Udah kayak dipaku gitu loh. Bukan dipaku, terpaku. Apa itu yang Mas Kris Ya memang Mas, setiap kehadiran Pak Jokowi dimanapun ya, di ruang publik itu kan antusiasme masyarakat luas maupun di ruang-ruang tertutup itu kan ya nampak dari video-video yang ada masih sangat luar biasa. Ya. Itu tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan karisma beliau. Ya. Daya tarik beliau. Tapi kan yang namanya karisma, daya tarik dan lain-lain itu kan dipunyai berkat apa-apa yang telah dilakukan atau yang tercermin dari masa lalu, dari masa-masa sebelumnya. Sebagai seorang tokoh pemimpin, ya artinya beliau sangat membekas, terkesan di hati para atau di pikiran para masyarakat luas. Kenapa demikian? Ya karena gaya kepemimpinan yang beliau tampilkan itu sebuah gaya kepemimpinan yang pada saat beliau memimpin itu memang rasanya tepat. Kenapa itu tepat? Nah, gini, dari sekian ya saya tidak ngerti-ngerti amat, tetapi kalau saya baca sekilas mungkin beliau kan gaya kepemimpinan yang transformasional gitu ya. Ciri khasnya adalah merakyat, kemudian mempunyai visi yang jelas, kemudian berkomunikasi dengan publik itu bisa informal, tetapi di ruang birokrasi beliau bisa sangat formal. Kepemimpinan yang merakyat itu ya membutuhkan satu fisik di mana dia harus terjun ke masyarakat langsung, beliau lakonin, baik itu ke perkampungan, ke proyek, ke sawah, kemana. Kita sangat tahu beliau adalah Mr. Blusuan pada waktu itu dikenal sampai dengan mungkin sekarang. Kemudian itu beliau bisa mendengar ke pasar-pasar. Dulu waktu awal-awal saya juga sering ikut beliau sosialisasi ke pasar-pasar di Jakarta. Nah, sehingga komunikasi informal dengan masyarakat itu, dengan gayanya itu tentu selain bisa mendengarkan langsung dari apa yang dirasakan masyarakat, juga itu menyentuh dan berkesan bagi masyarakat. Yang kedua tadi visi yang jelas, bahwa seorang Presiden Jokowi itu mampu mengutarakan visi jelas, kemudian karena visi kepemimpinan itu adalah cara untuk memotivasi, mengelola, dan mengimplementasikan dari visi yang diutarakan. Sekarang ke eksekusi, ya kita tahu bahwa Pak Jokowi juga seorang eksekutor, teknokrat.
Ya, kepemimpinannya visi yang jauh, kemudian juga seorang boleh dibilang dalam eksekusi adalah gaya teknokrat. Sehingga capaian-capaian yang ada itu bentuknya jelas. Bentuknya jelas. Barangnya ada. Secara gitu fisik kelihatan. Secara fisik kelihatan. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat tahu betul capaian-capaian yang memang sudah dicapai. Terlepas dari kekurangan 1-2, itu sebuah kewajaran. Mungkin itu, Mas. Jadi beliau juga rendah hati, kemudian juga ya dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah kalau masyarakat tuh kan lihatnya, ini beliau ini presiden. Artinya persona yang dia tampilkan itu yang ditangkap oleh masyarakat itu presiden. Nah kalau teman-teman relawan secara personal, pribadinya Pak Jokowi itu apa sih yang benar-benar membuat kayaknya Mas Klik dengan teman-teman relawan yang lain itu kalau ngomong Pak Jokowi kayak ngomong besti, saudara. Sebenarnya ada nggak pengalaman-pengalaman tertentu gitu ketika dampingi Pak Jokowi ke daerah atau apa yang membuat Mas Klik itu benar-benar cintanya abadi ya sama Pak Jokowi. Kalau lebaynya gitu, anak-anak lebay bilang. Karena sampai sekarang pun nggak, kecuali karena pilihan politik seperti Guntur Romli dan beberapa lah yang kemudian tidak bersama Pak Jokowi. Tapi kalau secara pribadi itu banyak yang melihat orang-orang ini apa ya, gila apa sama Pak Jokowi gitu. Pasti kan ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat kayak susah kita jauh dari orang ini. Iya. Mas, kalau kita bicara kepemimpinan di Indonesia, masing-masing punya gayanya, masing-masing punya visinya, masing-masing juga punya capaian-capaian yang nyata juga dari Presiden Soekarno sampai dengan sekarang Presiden Prabowo gitu ya. Kebetulan kami memang sebagai pendukung Pak Jokowi melihat beliau sosok yang tidak terlalu berjarak, apalagi dengan pendukungnya gitu ya. Kami menganggap beliau adalah atasan kita, pemimpin kita segala macam. Tapi beliau menganggap kita adalah kawan, teman gitu. Jadi bicara, bertemu, bersikap pun kita tidak terlalu formal. Dan itu beliau happy gitu ya. Beliau happy, nggak apa-apa gitu ya. Jadi walaupun tetap dengan tata krama, etika itu tetap. Nah itulah yang membuat kami itu tidak merasa canggung. Dan mungkin juga Pak Jokowi juga tidak terlalu terbebani. Karena saya melihat rata-rata teman-teman relawan juga profesional, secara profesional itu perasaan dan pikirannya adalah saya itu pendukung. Jadi tidak terlalu banyak harapan-harapan yang dimintakan gitu ya. Itu kan juga membuat sama-sama enak jadi kan begitu. Nah, di sisi itulah teman-teman relawan, kalau saya lihat teman-teman tokoh relawan dan lain-lain bahwa ini adalah kepribadian yang kita suka gitu. Jadi dan benar-benar Pak Jokowi itu kalau di situasi formal benar. Ya. Tapi kalau ketemu masyarakat ya dia tetap bawa persona presidennya itu kan. Tapi kalau sama relawan itu kayak teman nongkrong. Ya betul dong. Itu dia saya bilang tadi. Kita menganggapnya beliau atasan, beliau yang namanya presiden atau mantan presiden sekarang ya. Tapi beliau menganggapnya kita tuh teman gitu, kawan gitu. Hampir nggak pernah nyuruh apa nggak. Beliau kan nggak pernah ya inisiatif kita aja gitu ya. Betul. Atas segala bentuk-bentuk dukungan itu gitu. Makanya tadi saya bilang banyak orang yang terkesan dengan itu bahwa beliau mampu menampilkan komunikasi publik kepada masyarakat secara informal, ya tidak kaku, bersentuhan langsung. Tetapi dalam mengelola birokrasi beliau sangat formal, bisa formal sehingga jelas tugas-tugas yang beliau berikan pada waktu menjabat kabinetnya atau bawahannya semua sehingga titik poin yang dituju itu langkah-langkahnya bahkan beliau mengontrol, bahkan beliau itu mengontrol gitu ya sampai mendatangi, sampai meresmikan dan lain-lain gitu. Nah untuk itu dari semua capaian-capaian di semua langkah-langkah itulah yang membuat banyak orang terkesan. Yang namanya masyarakat umum atau orang-orang tertentu itu kan
faktanya ya melihat kenyataannya saja gitu. Ya, oh kenyataannya seperti itu. Jejaknya ada. Tapi kan untuk itu Mas butuh energi. Ya. Bukan cuma semangat ya, tapi energi fisik juga. Ya. Cuma kan untuk kayak belusukan ke seluruh Indonesia itu butuh energi tinggi. Sementara Pak Jokowi itu kalau belusukan sehari bisa 5 titik dengan jarak yang bukan 10-20 kilometer, bisa sampai 60-an kilometer dan itu dalam sehari dia bisa 5 titik loh. Lalu kemudian orang bilang Pak Jokowi ini punya jimat jangan-jangan. Bahkan kan muncul tuh guru-guru spiritual kan yang ngomong inilah itulah. Jadi kalau Mas Kelik sendiri lihat ya sebagai orang dekat besti gitu ya. Ini kekuatan orang ini dari mana sebenarnya? Kekuatan fisik loh Mas. Ya, jimatnya itu menurut saya adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Iya. Terus semangat. Jadi jimatnya semangat dalam mengelola tanggung jawab. Itu kan secara spirit akan memotivasi diri. Dan yang kedua secara fisik saya itu sering tahu bahwa beliau olahraga rutin. Entah jalan kaki, lari pagi, itu rutin. Sering saya melihatnya. Yang kedua juga menjaga makan. Ya. Menjaga makan, baik itu jamnya maupun ukurannya gitu ya. Nah, saya juga secara mungkin karena kejawaan kebiasaan orang Jawa minum jamu sekali dua mungkin atau malah sering ya saya nggak begitu mantau gitu ya. Tapi tanggung jawab seorang pemimpin, seorang tokoh itu memang harus salah satunya adalah menjaga kesehatannya untuk bisa melaksanakan pekerjaannya dan rupanya itu dilaksanakan betul oleh Pak Jokowi. Oke, tapi kan ada yang bilang waktu kalau nggak salah menterinya atau siapa itu, kalau jalan sama Pak Jokowi itu kita siap kencangkan ikat pinggang karena beliau makannya nggak banyak, sampai di satu lokasi mampir terus karena dia harus buru-buru dia ambil aja sebuah pisang gitu ya, pisang makan pergi. Nah sementara yang lain yang biasa makan 3 kali sehari dengan porsi yang mumpuni kan tidak terbiasa dan banyak yang kewalahan ngikutin Pak Jokowi, termasuk kita waktu di Lampung kayaknya itu kejar-kejarannya repot itu. Nah orang berpikir kalau dari makan dia makannya dikit, lalu orang ini kayak punya kekuatan spiritual. Kita butuh cerita kekuatan spiritual dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan seperti yang diceritakan oleh mantan guru spiritual itu gitu. Mungkin dia juga benar tapi kita kan nggak tahu. Pak Jokowi juga kan nggak pernah menanggapin itu gitu. Orang kan olahraga oke lah, ya kan, makan teratur. Tapi kalau kayak gitu Mas, lagi belusukan makan pisang satu kayaknya nggak. Ya kita mesti melihat sedikit ke belakang bagaimana aktivitas beliau sejak muda. Beliau seorang usaha mebel. Usaha mebel itu yang beliau tekuni itu membutuhkan mobilitas yang tinggi. Ya dari mencari kayu lah, mencari tukang lah, mengecek macam-macam, mencari partner, mencari buyer. Itu juga bukan satu perkara yang mudah dalam fisik ya. Betul. Yang kedua, pada saat menjadi wali kota Solo maupun gubernur DKI, kita juga sudah biasa melihat beliau belusuan kemana-mana. Ya saya menduganya itu akhirnya menjadi satu semangat kebiasaan karena mengejar tanggung jawab tadi gitu. Yang terbawa sampai dengan ya sekarang, bahkan sekarang pada waktu menjadi presiden maupun sekarang. Jadi kalau beberapa pembantunya atau beberapa timnya atau beberapa tokoh relawannya tidak bisa mengimbangi ya wajar karena masing-masing orang mungkin kebiasaannya beda-beda. Biasanya pagi makan banyak, ini nggak sempat makan cuma 1 pisang cukup. Nah, kita mengimbanginya agak susah. Makanya kalau pergi sama beliau ya pinter-pinter kita udah makan duluan. Atau saya punya cerita pada saat sosialisasi ya dulu sekali gitu. Ya kami tiba di tempat titik kumpul acara, titik kumpul belusuan, ya kami tidak menyiapkan sarapan dari rumah karena terlalu pagi. Akhirnya kami sama Pak Jokowi ada
soto nasi soto warung soto pinggir jalan gitulah yang pakai tenda gitu, kita makan di situ. Ya beliau hanya makan satu saja, tapi beberapa teman tahu wah ini bakalan ada pada makannya 2 gitu. Nah, jadi itu ya sudah, pinter-pinter kita aja dalam mengikuti menyesuaikan gitu. Tapi dia kuat, bisa sepanjang hari deh. Sampai titik berikutnya kan lumayan jarak. Setahu saya beliau di mobil sempatkan diri untuk tidur. Oh. Dan bagi orang tertentu deep sleep ya, deep sleep ya, itu bisa melakukan itu ya. Kalau sudah tidur yang berkualitas tuh hanya 5 menit, 10 menit, 20 menit itu rasanya bisa menyegarkan badan seketika. Walaupun siang panas, muncul selalu dengan senyum dia. Iya, senyum. Oke, Mas Klik. Siap. Kan banyak kemudian cerita entah dibuat-buat atau lahir dari imajinasi orang atau dari halusinasi yang kemudian membawa cerita itu ke publik dengan sangat nuansanya negatif gitu. Memposisikan Pak Jokowi itu sebagai tokoh yang banyak sekali salahnya, banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kekurangannya gitu loh. Tapi bukan cuma Pak Jokowi yang tidak menanggapin, teman-teman relawan juga seperti jarang yang muncul untuk menangkis, meluruskan, mengklarifikasi. Gak ada. Kenapa begitu, Mas? Sementara cerita itu kan dari begitu banyak orang yang mengaku pernah jadi guru spiritual lah, pernah satu tim lah, pernah jadi pendukung, dan kemudian ceritanya jadi negatif semua gitu. Dan tidak satu pun, termasuk misalnya kemarin ketika FX Rudy ya kan menyampaikan, membantah semua cerita yang selama ini boleh dibilang jadi personal brandingnya Pak Jokowi. Misalnya dia orang miskin, digusur, bagaimana dia membereskan pasar Solo. Waktu itu saya ngobrol sama Mas Kris juga diceritain. Begitu FX nongol, muncul, ceritanya sangat berbeda. Sementara ya kita tahulah, teman-teman relawan juga yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi itu pasti tahu, pasti punya ini. Tapi tidak ada satupun yang muncul untuk membantah semua cerita buruk itu. Kenapa, Mas? Mungkin begini ya, Mas. Jadi dalam atmosfer kita, dalam atmosfer relawan pergerakan kami ini, kita memang konsepnya adalah kita mendukung seseorang. Kita mengabarkan berita positif yang memotivasi masyarakat. Jadi mungkin di kita tidak terlalu ikut tersinggung dengan berita-berita yang cenderung menyudutkan atau membenci atau apa. Karena kita sebagai pendukung konsepnya adalah mendukung, memberikan masukan, mengabarkan berita-berita positif untuk masyarakat, capaian-capaian kerja dan lain-lain. Jadi kita mungkin tidak kepikir untuk hal yang sifatnya negatif, apalagi fitnah atau apa segala macam. Ya. Malah kalau boleh kata teman-teman, justru netizen umum yang bukan di atmosfer kita nih, yang bereaksi gitu ya. Betul. Dan itu adalah reaksi yang normal, karena masyarakat Indonesia begitu banyak, tentu yang merasakan, yang mendukung kepemimpinan beliau juga banyak, sehingga mereka yang bereaksi gitu ya. Bukan dari atmosfer relawan kami. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya Mas nanya mengenai kenapa ada yang nggak suka, kenapa ada yang ini, nanti akan saya jawab lagi. Kenapa itu? Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi gini loh, Mas, maksud saya gini. Tadi kan Mas bilang kita konsisten karena sosok beliau. Itu bukan cuma Mas, semua tim relawan gitu ya. Tapi di sisi lain ada semacam upaya pembusukan Pak Jokowi. Dengan cerita guru spiritual, orang KPU, siapa lagi lah, banyak menteri-menteri yang terlibat kasus korupsi, semua teriak nama Pak Jokowi gitu. Jadi di satu sisi ada konsistensi nih dari tim, dari teman-teman relawan. Sementara di sisi lain ada upaya pembusukan bukan cuma terhadap Pak Jokowi, tapi sampai Gibran, ya Bobi, ya Kaesang gitu kan. Tapi gak ada yang secara konfrontatif banget gitu menjawab gitu. Ya mungkin sebetulnya ada, Mas, mungkin sebetulnya ada. Cuman kita tidak semuanya bisa melakukan itu, karena
beradu argumen, beradu data segala macam itu juga punya keterbatasan, ya. Kemudian juga mesti orang yang bakat untuk melakukan itu, ya. Tapi yang jelas kita tidak melawan, tapi kita menyajikan hal-hal positifnya. Itu sebetulnya juga sudah bentuk penyeimbang tersendiri. Gitu. Nah, kembali ke tadi, kenapa ada yang suka dan tidak suka. Itu sangat normal di dalam yang dialami oleh seorang tokoh. Apalagi yang bersangkut paut dengan dunia kekuasaan. Dalam sejarah peradaban di dunia ini yang pernah kita dengar dari jauh sebelum Masehi, bahkan ribuan tahun sebelumnya, entah di Mesir atau dimanapun lah ya, atau di kerajaan-kerajaan kita di Nusantara juga, yang namanya kepemimpinan itu tidak akan ada yang namanya dukungan yang absolut. Kepemimpinan dalam kekuasaan itu pasti ada yang namanya bagian dari para penentang atau tidak sama pendapatnya, tidak sama ideologinya, itu pasti akan ada gitu ya. Nah, yang paling begitu pun juga pada masa kepemimpinan Pak Jokowi. Pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya tetap juga ada juga. Karena itu sudah yang tadi saya bilang, tidak akan ada kepemimpinan yang ada dukungan absolut 100% seluruh rakyatnya, mau dimanapun di dunia ini. Betul. Yang penting adalah kritik, saran dari siapapun termasuk dari penentang itu tetap penting. Dan itu rasanya oleh Pak Jokowi juga sudah diakomodasi. Gitu. Kalau ada yang terus-terusan ya sudah. Tidak bisa dicegah juga. Konsisten dengan kebencian. Yang sini konsisten dengan kekaguman gitu ya. Seorang pemimpin memang mempunyai mental yang kuat menghadapi segalanya, dan Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin yang mentalnya luar biasa gitu ya. Jadi kita teladani serta kita ikuti langkah-langkahnya sebagai pendukung. Sampai nerima bocor halus itu luar biasa itu, Bang. Ya, Mas. Ya, beliau pemimpin yang susah dibaca ya. Yang jangankan kok ini yang mungkin kemarin-kemarin mengkritik, kemudian datang hadir baik, itu kan juga contoh-contoh aja dimaafin. Nah, Rismon. Artinya kan ya hidup mau apa sih gitu kan. Nah, itu kadang orang mikir gini, ini Pak Jokowi ini hatinya dari apa sih sebenarnya? Ya, itulah teladan yang mesti kita cermati ya, tanpa mengurangi ketegasan-ketegasan yang memang harus dilakukan. Tapi kalau saya sih, Mas boleh koreksi nanti. Dia itu sangat pandai bukan mengolah atau apa tuh, mengubah kebencian orang jadi kekuatan dia. Itu yang kayaknya tidak semua orang bisa, karena tidak semua orang bisa menerima kalau dimaki, bahkan hanya diam sekalipun itu susah, Mas. Ya. Kalau kayak kita nih ya, dimaki-maki gua geruduk rumah lu. Tapi beliau enggak, diem, nggak pernah ngebalas. Tiba-tiba orang yang datang minta maaf diterima. Ini orang bilang, ini orang apa sih ini Pak Jokowi? Ya, jadi dan akhirnya itu berbalik jadi kekuatan dia gitu loh. Ya. Itu yang kayak kita butuh bertahun-tahun untuk belajar begitu tuh. Jadi bola bekel ya. Iya. Semakin jatuhnya semakin tinggi. Iya, semakin tinggi. Jadi kekuatan. Betul. Itulah yang membedakan manusia satu dengan yang lain, yang barangkali ya Mas ya, seperti yang ada bahwa mungkin Mas Vincent belum sampai pada tahap itu bisa meredam amarah, bisa meredam dendam ya. Terus tidak terlalu mikirin, karena seorang seperti beliau itu daripada saya banyak menyimpan dendam, lebih baik ruang pikiran dan ruang perasaan saya lebih banyak untuk memikirkan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Barangkali konsep seperti itu yang ada di dalam diri seorang beliau itu. Ya. Itu susah ya, Bang. Karena ada hal yang sudah terlalu personal. Banyak. Iya kan? Dan beliau diam. Salah satu, dan itu juga yang terjadi dengan Mas Wapres. Teriakin Denny Indrayana sekarang kan. Nggak pernah sekalipun. Bahkan nggak ada orang yang kemudian terlihat muncul
karena misalnya disuruh Mas Wapres gitu, nggak ada. Makanya itu Mas, kadang-kadang kan seorang pemimpin itu, ya namanya seorang pemimpin apalagi masih aktif itu kan mempunyai banyak sekali tanggung jawab pekerjaan yang membutuhkan perhatian, pikiran dan lain-lain. Ada beberapa hal yang reaksi yang mesti ditanggapi, mesti tidak. Ya tentu ada kritik-kritik, ada masukan yang ditanggapi juga gitu ya. Tapi ya pasti beliau memilih mana yang mesti ditanggapin, mana yang tidak. Kalau Mas Klik merasa gak bahwa lama-lama gaya menanggapi sesuatu, memberi reaksi, terinspirasi Pak Jokowi, atau lama-lama kok gue kayak Pak Jokowi juga? Mas Karena Gibran. Mas Klik, teman-teman, karena saya lihat ya tadi relawannya juga nggak ada yang tampil dengan garang gitu loh. Nggak beda kalau kita menyinggung Roy Suryo kan langsung reaktif dia. Ya Mas, jadi gini, Ngerasa gak, wah gue udah Jokowi juga ini. kita ini kan berpandangan pada sosok tertentu. Tentu seperti saya bilang tadi, kita akhirnya meneladani, meneladani sifat-sifat, meneladani perilaku, meneladani tutur kata dan lain-lain gitu ya. Dan mengikuti langkah-langkahnya gitu ya. Tentu yang dalam konteks yang positif, yang baik gitu ya. Itulah yang Mas lihat kok kenapa banyak orang yang pendukung Pak Jokowi kok terus gayanya seperti Pak Jokowi, tidak reaktif, tidak apa, nerimo. Tapi di balik itu kita bekerja keras gitu kan. Dalam hal apa? Dalam hal ikut menyebarkan berita-berita positif, capaian-capaian pemerintah, capaian-capaian perkembangan kemajuan supaya masyarakat Indonesia itu semakin termotivasi dan bangga gitu ya. Kira-kira begitu sih. Bahkan kalau Mas bilang tadi Mas Gibran pun juga gaya-gayanya betul ya, gaya-gayanya mirip Pak Jokowi Pak juga. Jokowi, ya pertama sebagai putranya sejak kecil kan pasti tokoh utama di dalam rumah tangga keluarga itu kan tetap ayah gitu ya. Apalagi ayahnya bisa menjadi tokoh besar gitu ya, tentu kepemimpinan beliau juga sedikit banyak akan mengkopi atau akan meneladani. Gitu Mas Vincent. Pak Jokowi itu kalaupun misalnya punya musuh, dia bisa mengalahkan mereka tanpa memukul gitu ya. Ya ada kalah tanpa ngasorake gitulah, kira-kira itu kan apa ya, menang tapi tanpa membuat malu musuhnya. Ya. Menampar, ada Egy Sujana pernah bilang tuh, menampar tanpa tangan, menendang tanpa kaki. Saya juga bingung gimana. Tapi memang itu yang terjadi. Iya kan, orang begitu antusias memaki-maki, memfitnah, lama-lama surut sendiri dan tahu-tahu udah kesono dia. Ya itu cerminan dari ya semua orang bisa lihat itulah. Terakhir Mas, Siap. Closing statement Mas Klik tentang 14 tahun GK dan 14 tahun juga bersama Pak Jokowi pastinya kan. Apa yang mau disampaikan? Ya, pertama begini, kita tentu mesti terus mendukung capaian pemerintah dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Yang kedua, sebagai pendukung Pak Jokowi, kita teladani sikap-sikap baik beliau, sifat-sifat baik beliau, cara kerja beliau, visi dan eksekusi yang sudah beliau lakukan selama memimpin. Nah, untuk itu kita akan ikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya baik, positif, kita ikutin. 14 tahun GK Center, saya mengucapkan rasa senang terhadap semua sahabat GK Center maupun sahabat-sahabat sesama kelompok-kelompok relawan. Kita akan masih terus bersama sebagai pendukung Pak Jokowi untuk ikut kemana arah langkah beliau. Tapi tentu di dalam semangat kemerdekaan RI, ya saya mengajak dan menghimbau untuk terus tetap dalam semangat yang berbakti kepada negara sesuai dengan posisinya masing-masing, profesinya masing-masing, dan terus menggelorakan semangat positif untuk masyarakat umum. Oke. Terima kasih Mas Klik. Matur nuwun. Oke, pemirsa, begitulah seperti tadi di awal saya katakan, di balik seorang tokoh besar itu ada orang-orang sahaja yang setia dan
konsisten mendukung dan mengawal perjalanan tokoh tersebut menuju titik puncak. Dan di kalangan relawan itu ada tokoh-tokoh yang muncul, memang sengaja dimunculkan ke permukaan, tapi juga ada yang bergerak diam di balik layar. Dan Mas Klik ini mungkin termasuk di tengah-tengahnya. Sekarang di tengah-tengah ya. Selama ini sebenarnya termasuk tipe yang kedua. Jadi bergerak tapi tidak selalu muncul di permukaan. Makanya sekarang saya tarik ke permukaan biar bukan karena apa-apa, tapi kita butuh inspirasi juga. Kita butuh mendengarkan cerita bagaimana sebuah perjuangan itu punya nilai bukan saja untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Karena itu mudah-mudahan cerita Mas Klik, obrolan kita hari ini juga tidak hanya menunjukkan bahwa oh ini pendukung Pak Jokowi, ini relawan Pak Jokowi, tapi kita ambil bagaimana mereka berjuang, boleh dibilang tanpa pamrih gitu, dan membantu konsisten, dan sampai saat ini mereka tegak lurus sama bigaris Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan yang nilai perjuangan mereka yaitu yang kita ambil dalam hal apapun, bukan hanya mendukung seseorang, tapi ternyata konsistensi itu sangat penting dalam sebuah pergerakan atau perjuangan. Terima kasih sekali lagi Mas Klik. Selamat ulang tahun. Terima kasih. GK Center yang ke-14 ya. Iya, hadir luar biasa. Ya, saya usahakan hadir nanti Mas Klik. Terima kasih pemirsa, ikutin terus kita di OTT. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengar